Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Saya Destia Yunisara, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Ciamis, akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 A8 Koneksi Antar Materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu hanya mentransfer materi pembelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakter peserta didik. Biasanya, saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misalnya, saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai peserta didik sudah mencapai KKM, maka dianggap tuntas. Saya menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran yang terjadi hanya berpusat kepada guru. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid benar-benar paham atau tidak dari apa yang saya ajarkan, karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup pada tiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi saja, tanpa memikirkan materi tersebut sudah dipahami atau belum sepenuhnya. Sehingga saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melaksanakan evaluasi. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata yang dijalani selama ini dalam proses pembelajaran tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa ternyata melakukan proses pembelajaran haruslah menyeluruh. Di sini, aspek pembelajarannya mencakup dari aspek kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Selanjutnya, murid sebagai objek pembelajaran, sehingga di sini murid bebas untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, bahkan berinovasi. Selanjutnya juga, guru hanya sebagai fasilitator dan memahami karakteristik murid. Mendidik dengan sepenuh hati, ikhlas dan sabar, kemudian berikan kesempatan tumbuh kembang sesuai kodratnya. Yang dapat saya terapkan di kelas antara lain, yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan di kelas dengan murid menggunakan metode student center. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran abad ke-21 dengan berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran bukan menuntut, tapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya,
menggali latar belakang dan karakter murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.